Yohanes pasal yang ke-16, ayat pertama, kedua, dan ketiga. Pesan Tuhan Yesus kepada kita sekalian, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara, kerap kali kita ini menjadi orang Kristen ringan, cepat mendengar, tetapi cepat juga lupa. Dan ini sudah menjadi satu kebiasaan dan satu keadaan di mana tiap orang begitu. Kapan kalau mendengar lalu tidak bakal lupa? Kapan? Kalau ngalami sendiri. Nah, pengalamannya itu yang enak atau yang tidak enak? Yang paling berkesan. Hah? Nah ya, tidak enak loh. Nah itu. Yang enak kira-kira gampang lupa enggak? Gampang. Kalau yang tidak enak, nah makanya Tuhan juga ngajar kamu melalui yang tidak enak. Lah kok tidak mau? Nah, kenyataan saudara ini maunya yang enak. Nah, padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa semuanya ini kukatakan kepadamu bahwa akan tiba apabila nanti tiba, kamu ingat aku sudah mengatakan kepadamu. Kehidupan kekristenan saudara kerap kali dan selalu saya katakan alami secara pribadi, alami secara pribadi. Kekristenan bukan sekedar agama, kekristenan bukan sekedar ibadah, kekristenan bukan satu yang kelihatan. Tetapi kekristenan adalah mengalami pribadi dengan Yesus. Orang lain tidak perlu tahu, tetapi aku tahu, Yesus tahu. Banyak orang tidak percaya, banyak orang mengatakan bahwa omongan Yusa itu tidak masuk akal. Tapi kalau orang itu benar-benar dengan motivasi hati yang tulus, pasti ngalami semuanya. Iya dah? Banyak yang ngalami. Ibu Budiono tadi, bukan Budiono dokter. Kalau Ibu dokter Budiono, ini yang punya rumah. Ibu Budiono ini, dia saudara tahu, ini bukan orang lama, baru. Dan dia mengalami tantangan demi tantangan. Dan pada waktu dia ketemu kepada saya, dia bilang, Pak, saya ini mau dibuang sama papa mama saya, Pak. Anak perempuan satu, bayangin. Tapi untungnya dia datang kepada saya, orang yang gilanya sama. Nah, ya dah, orang lain bilang saya orang gila. Nah, ya dah, saya bilang lah, kamu berani enggak bayar harganya jadi orang gila? Bagaimana, Pak? Ikut Yesus. Segala perkara dapat diubah Yesus. Wah, tapi secara pikiran ini saudara tahu, anak perempuan satu-satunya mau dibuang kalau ikut Yesus. Kira-kira saudara mikir enggak? Loh, anak perempuan cuma satu, dia mau dibuang, bayangin. Ikut Yesus, buang. Kira-kira saudara bilang apa? Mesti cari dalih. Dalihnya apa? Wah, kan Tuhan berkata, kalau doa, tutup pintu. Tidak usah orang tahu. Jadi aku Kristen, mama tidak tahu, tidak apa-apa. Betul. Tapi kalau saudara mikir gitu, itu pikiran siapa? Pikiran iblis. Pikiran kamu. Selalu setan. Kalau salah, kalau tidak enak setan. Kalau yang pikiran kamu selalu benar. Kok enak?
Saudara tidak sadar. Kenapa? Itu tandanya orang tinggi hati. Kalau segala-gala setan. Itu orang tinggi hati. Karena apa? Orang yang tidak mau memeriksa dirinya sendiri. Kita harus belajar terbuka di hadapan Allah. Lebih baik kita telanjang di hadapan Allah daripada kita munafik. Sebab Allah tidak dapat kamu tipu. Saudara tahu. Kita harus terus terang. Tuhan, aku takut. Terus terang, ngomong. Aku bakal dibuang, Tuhan. Nah, kalau engkau terbuka, Tuhan nanti akan berbicara kepadamu. Tuhan tahu hatimu. Saudara, kerap kali kita menjadi orang Kristen membela Allah. Betul enggak? Allah sanggup membela namanya sendiri. Saudara dan saya yang harus dibela dia. Betul enggak? Tapi kita kerap kali meninggikan diri membela Allah. Maka dari itu kita tidak mengalami mujizat demi mujizat. Karena mujizat Allah terjadi apabila keadaan saudara tidak mampu. Selama saudara dapat mengatasi masalahmu sendiri, Allah tidak mau bertindak. Betul tak? Karena Allah tahu anaknya sanggup. Tapi kalau di mana engkau tidak sanggup, Allah mesti nolong. Mungkin dia bapaknya. Tidak akan dia mengingkari firman-Nya. Orang yang berharap kepada dia tidak akan dipermalukan. Betul tidak? Tapi harapnya harap apa? Kalau harapnya demi kepentingan pribadi, tidak bakal ditolong. Tapi kalau kamu berharap karena kepentingan Allah, kemuliaan Allah, Allah harus turun tangan dan dia membela namanya. Ini saudara. Maka dari itu saya selalu katakan, dahulukan Allah. Segala perkara Allah luar biasa. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Yesus sudah berkata, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia cuma sementara. Tetapi damai yang Yesus berikan kekal selamanya. Inilah saudara. Dan apa terjadi? Saya katakan, kalau kamu berani bayar harganya, Allah akan membela engkau. Dia berkata, baik Pak, saya akan ikut Yesus apapun yang terjadi. Dan pada waktu sudah dibaptis, ya saya ajari dia gini, kalau sudah dibaptis, diam-diam saja, jangan ngomong-ngomong. Enggak. Saya tanya orangnya, saya ajari, setelah dibaptis, kunjungi bapakmu, ibumu, katakan, aku mah sekarang menjadi anak Yesus. Enggak orang gila. Nah iya. Kunjungi, katakan, tunjukkan kasihmu. Bahwa kamu tetap mengasihi. Enggak dibuang, rela. Tapi kamu katakan, aku tetap mengasihi papa mama. Apa terjadi? Sampai sana ngomong, Ma, aku sekarang sudah dibaptis. Mamanya bilang apa? Baik. Loh. Sampai kaget dia. Baik, baik, Ma. Baik, loh. Lucu enggak? Di balik Tuhan. Sebab saudara tahu, Alkitab sudah berkata, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang tidak timbul dalam hatimu, itu yang disediakan oleh Allah bagi orang yang mengasihi dia. Kasih kita kepada dia tidak pura-pura. Kasih kita bukan untuk kepentingan kita pribadi, tetapi untuk kemuliaan Allah. Dan supaya Allah dimuliakan di dalam diri kita. Inilah saudara. Mengapa Tuhan Yesus pesan khusus kepada murid-muridnya? Jangan engkau kecewa dan menolak aku. Padahal murid-murid Tuhan Yesus selama 3,5 tahun berjalan dengan Yesus. Melihat perkara-perkara besar dengan Yesus. Dan dia makan tidur dengan Yesus. Dijamin oleh Yesus. Mengalami mujizat dengan Yesus. Tapi mengapa Yesus bertanya begini? Dan Yesus menyatakan ini. Jangan kecewa dan menolak aku. Sebab hal ini mesti terjadi di dalam kehidupan tiap-tiap manusia. Jangan saudara kira bahwa saudara menjadi orang Kristen bisa tetap langgeng. Tidak bisa tanpa pimpinan dan bekerja sama dengan Roh Al-Kudus. Yesus tahu tidak ada murid-muridnya yang sanggup bertahan apabila Roh Al-Kudus tidak ada. Kenapa Yesus datang dan Yesus mengatakan,
Sebab Yesus sebentar lagi akan meninggalkan murid-muridnya. Dan semua muridnya akan kecewa dan meninggalkan dia. Kenapa? Karena tidak lihat Yesus lagi. Karena melihat Yesus sudah tidak punya kuasa lagi. Pada waktu Yesus masuk ke dalam kesengsaraan, pada waktu Yesus harus naik ke atas kayu salib, seolah-olah kuasa yang Yesus tunjukkan, pengalaman murid-muridnya semuanya sirna, hilang. Pada saat seperti itu, semua orang kecewa. Bukankah saudara juga begitu? Pada waktu ditolong Yesus, menggebu-gebu. Luar biasa Yesus, aku cinta engkau. Wah, nyanyinya tadi sampai air mata keluar semua. Tapi kalau sudah kira-kira nanti sudah diberkati, sudah lupa itu semuanya, kira-kira bagaimana? Lalu menghadapi satu masalah seolah-olah Yesus tidak tolong, bagaimana? Kamu kecewa tak? Mulai cari orang. Mana hamba Tuhan? Panggil dong. Mana? Aku sembahyang, tidak ada artinya Pak. Ya tak? Di mana iman percayamu? Kehilangan Yesus. Karena engkau berjalan dengan akal dan bukan berjalan dengan iman dan percaya. Kita kerap kali kecewa. Peristiwa yang terjadi menimpa kepada kita yang tidak enak, kecewa. Tetapi kalau senang, wah puji Tuhan. Sebentar lagi puji Tuhan, hosana, hosana. Sebentar lagi, salibkan Yesus. Sama toh, persis toh. Tidak bisa menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Nggak masuk akal. Maka saya katakan berkali-kali kalau saudara jadi orang Kristen belum dicap gila. Belum Kristen, saya katakan. Dan orang gila, itu kalau saudaranya mati, nangis enggak? Enggak. Kenapa? Enggak ngerti yuk. Kadang-kadang saudaranya sendiri, oh hidup enggak apa-apa dipukuli, betul enggak? Karena dia enggak tahu melakukan segala sesuatu itu. Saudara tahu? Orang yang gila itu dirasuk siapa? Setan loh. Nah kamu ini dikuasai Roh Al Kudus apa enggak? Setan itu kepengen jadi Allah. Tetapi bedanya Allah menguasai orang. Hidupnya tertib, damai, sejahtera. Setan menguasai orang. Hidupnya tidak karu-karuan dan mempermalukan orang. Saudara tahu bedanya? Maka dari itu, kalau saudara tidak ngalami sendiri, saudara tidak akan bisa mengerti. Maka kerap kali saya ditanya, bagaimana Pak Yusa, ini matinya kok cara gini, cara gini. Nggak urusan, saya bilang. Mati cara apa bukan urusan, yang penting jiwanya selamat. Betul enggak? Ada orang, mati jangan dibakar, nanti tidak bangkit. Waduh kasihan, hamba-hamba Tuhan itu yang dibakari. Mati syahid, tidak bakal bangkit semua, saya bilang. Ngawur ngomong seenaknya, saya bilang. Allah tahu membangkitkan, Allah membuat saudara dan saya, Allah membuat dunia ini dari tidak ada menjadi ada. Mana membatasi kuasa Allah lagi. Karena banyak kali saudara punya pikiran dibawa ke dalam satu pikiran yang nyata. Supaya saudara terperosok dan tidak punya iman lagi. Ini ada saudara dari Australia ini. Saya barusan ketemu, loh ini orang Australia kok muncul di sini. Ini Yasmin ini saya bilang. Saya barusan 2 minggu yang lalu pulang dari Australia. Dan saudara tahu, saya di Australia baru datang seminggu. Istri saya jatuh sakit. Dan seluruh pembuluh darahnya pecah. Matanya buta. Dan pada waktu itu dia bilang, loh aku kok kayak orang Harrison gini. Tidak bisa goyang ya. Goyang sedikit kok fly. Mataku kok tidak bisa lihat. Saya bilang, tutup mata, ucapkan syukur. Kamu sudah diambang pintu surga. Yang nyanyi siapa ini? Tidak ada orang nyetel kaset. Lu kok puji-pujian terus? Karena kamu sudah di pinggir pintu surga. Dengar puji-pujian di surga. Oh iya. Aku kok naik turun. Loh lah ini malaikat-malaikat.
Lah ini kok tempatnya kok enak kayak gini. Padang rumput yang hijau kayak gini. Wah, dudukannya kok enak. Iya, makanya itu sudahlah. Ucapkan syukur. Saudara bisa lihat istrimu mau mati, orang yang kamu kasih mau mati, bisa bilang gitu. Kalau enggak, orang sudah dianggap orang sindik. Betul enggak? Saya kalau bicara, saya sudah ngalami. Saudara tahu. Saya lihat demikian, saya lihat istri saya tak tahu karena saya kerap kali melayani orang mau mati. Loh Tuhan, kok sudah mau berangkat istriku? Lalu saya tanya, loh Kiat, kok itu mau kemana ini? Aku sudah ringan itu, naik turun. Wah, mau berangkat ini. Saudara tahu bisa? Anak saya di negeri Belanda, Entrokal. Papa, Mama, ada apa? Oh, Mama sudah di ambang pintu surga. Lah ya, aku dapat penglihatan. Kakinya satu sudah nginjak pintu surga. Tinggal setengah langkah, Mah, Pak. Ya. Terus Mama menoleh. Apa artinya, Pak? Oh, nanti tanya Tuhan. Jangan khawatir. Mati hidup milik Allah. Betul enggak? Bisa? Ngomong gampang. Coba ngalami secara pribadi. Saudara tahu? Di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, di dalam keadaan yang tidak enak, di situ Allah menguji dan engkau tahu iman percayamu sampai di mana. Betul enggak? Adakah iman aku dapati di dalam dunia ini apabila aku datang kembali? Kenapa Yesus bertanya begitu? Karena banyak anak Tuhan terhilang. Makanya saudara dari Malaysia ini kok datang ke Surabaya ini ngapain? Hah? Saudara tahu? Kenapa sekarang banyak anak-anak Tuhan pergi ke daerah pelosok-pelosok hutan untuk menginjil? Yesus sudah berkata, tidak ada satu telinga pun tidak akan mendengar Injil. Kalau nanti aku tiba. Kedatangan Tuhan sudah amat singkat. Tetapi Allah itu luar biasa. Dia tidak hanya menginjil, mengutus orang ke daerah yang terpencil. Tapi Allah memperhatikan juga yang di kota-kota. Karena banyak anak-anaknya sudah percaya. Tetapi imannya menjadi luntur. Dan diperingatkan. Maka dari itu saya diutus ke kota-kota, ke luar negeri. Tetapi juga ke desa-desa. Saudara tahu, di daerah Jawa Barat itu ada suatu suku Banten yang tidak bisa diinjili. Satu suku Banten tidak bisa orang lain masuk. Kalau berani masuk situ, sonder sepengetahuan mereka, outnya pak. Apa terjadi? Yesus pribadi menginjil. Dan sekarang sudah ada 70 kepala keluarga bertobat. Nah, luar biasa enggak? Allah tahu kita tidak perlu pakai akal gini. Tunggu waktu Tuhan dan bagaimana Roh Kudus bertindak. Yang penting belajar peka terhadap pimpinan Roh Kudus, berjalan barang kemana dia kehendaki. Maka dia akan mengerjakan perkara-perkara besar. Saudara tahu? Yesus sanggup. Loh, kalau Yesus mau dia berkata, hei dunia. Lalu dia datang, semua bertobat. Bertobat enggak? Susah saya bilang. Yang paling susah itu apa? Ngurusin orang Kristen yang sudah lama ini loh yang paling susah. Sebab apa? Karatan semuanya. Yang baru itu lebih gampang. Karena apa? Percaya, langsung dia praktek. Tapi yang lama ini sudah kemasukan teori-teori dan doktrin-doktrin ini. Karatan semua. Ini orang tua-tua coba. Kira-kira Om, menghilangkan kebiasaan itu gampang apa susah? Sulit. Nah, ini orang tua sulit.
Menghilangkan kebiasaan itu susah. Padahal Yesus sudah berkata, jikalau engkau mau mengikut aku harus menyangkal diri. Berarti buang semua kebiasaan. Bukan berarti lalu kamu kalau ke gereja nanti tidak liturgi. Jangan bilang gitu loh ya. Jangan diterjemahkan lain loh ya. Kurang ajar nanti bilang, Yusaknya ngajari, awas gue ya. Yusak tidak ngajari supaya kamu menentang gereja. Tidak. Kamu harus bekerja sama dan kamu harus masuk gereja. Tetapi pikiran dan rohmu dibaharui. Dan kamu harus banyak isi firman Tuhan. Bangun pagi, baca firman. Karena setiap pagi Allah mau yang terutama buat Allah lebih dahulu. Pada waktu saya melihat istri saya begitu, apa terjadi saudara? Saya cuma berkata gini. Kamu siap ucapkan syukur mati di Australia, mati di Indonesia, sama saja. Kita pasti ketemu di Firdaus. Iya ya, tak tungguin. Jangan khawatir. Nah, terus kemudian saya berdoa. Ya berdoa, saudara tahu. Mata ini merah, pecah semua. Waktu pakaian saya ganti. Loh, wah seluruh tubuhnya. Darah semua di bawah kulit. Wah, pembuluh darahnya pecah semua ini. Saya bilang, Tuhan, tapi istri saya enggak teriak-teriak. Lalu enggak bilang, sakit. Enggak. Malah gini. Aku kok enak ya, mau naik turun. Padahal secara medis itu luar biasa sakitnya. Tapi dia tidak menderita. Saya bilang, tidak makan, tidak minum. Lah kamu mau makan tidak? Wis, tidak kepengen makan. Oke, ucapkan syukur, tidak usah makan. Apa terjadi? Saya berdoa, Tuhan, kau lihat istriku itu sudah diambang pintu surga loh Tuhan. Bawa pulang tidak terserah loh Tuhan. Ini urusanmu. Aku mengasihi istriku, engkau tahu istriku mengasihi aku, dan aku mengasihi engkau, dan Yesus mengasihi kami, dan istriku mengasihi engkau. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Kalau istriku mati, sekarang, saya bilang, pelayanan saya di Australia masih 3 minggu. Tak terusin pelayanannya atau dibatalin? Kalau teruskan, ya istriku tak balsam. Tetapi apa kata orang? Yusak tidak punya perikemanusiaan. Istri yang mati, pelayanan terus. Orang sinting ini. Kalau aku dicap sinting, dicap gila, aku bayar harganya. Upahku besar di surga. Alkitab berkata, betul tak? Tapi kalau istriku engkau katakan pulang dan sekarang aku harus bawa pulang. Pelayanan 3 minggu di Australia masih sisa, batal semua. Apa kata orang? Dan aku sudah berdoa. Pelayananku tidak akan terganggu karena apapun yang terjadi. Saya berkata, silahkan pilih, silahkan atur, silahkan engkau tetapkan. Relax. Ya enggak susah, ya enggak apa-apa. Adik saya bilang, bagaimana kak? Ini Cici kok sudah mau berangkat? Enggak apa-apa, santai. Hidup mati milik Yesus, pusing amat. Pelayanan lo, urusan Yesus, bukan urusan saya. Saya kan cuma jadi pelaku, betul enggak? Saya kan cuma teman sekerja Allah. Roh Kudus bicara jelas dalam hati saya. Ngomong Roh Kudus. Bilang apa? Yusak? Apa Tuhan? Kamu cepat minta kepada Bapak di surga. Minta apa? Bapakmu sudah sedia apa saja yang kamu minta. Engkau diberikan. Waduh, kan jatah istimewa. Nah, kira-kira kalau kamu yang minta apa? Panjangin umurnya dong Tuhan. Betul enggak? Hah? Salah. Itu masih kedagingan itu. Apa yang saya minta? Saya bilang apa? Tuhan Roh Kudus. Lah aku minta apa? Loh, katanya milik Tuhan, segala Tuhan. Kok masih minta karepe dewek? Loh. Saya bilang Tuhan Roh Kudus, pimpin aku minta apa?
Lalu Roh Kudus berkata, sesuai dengan permintaanmu, kamu selalu minta menyelesaikan tugas yang Bapak berikan kepadamu dengan baik. Oke, saya minta, Bapak, aku minta satu perkara. Perkenankan aku menyelesaikan tugasku di Australia ini sampai selesai. Dan baik atas anugerahmu saja. Bapak berkata, amin, baik Yusak, aku dengar doamu. Lalu saya berkata, bagaimana dengan istriku? Sembuh dong. Kalau istrimu tidak sembuh, kan nanti kacau. Loh, malah mendahulukan dia, malah istrinya dapat kesembuhan. Saya lalu bilang sama istri saya, Jat, ada apa? Manggil-manggil. Beres, sembuh, kamu pulang. Oh, Tuhan sudah ngomong. Ya, selesai, saya bilang. 3 hari kemudian sudah bangun, matanya sudah bisa lihat, sudah bisa baca. Lalu bilang, wah kok sembuh ya? Ini mulai kelihatan. Loh, terang semua. Mana Alkitab? Wah, baca. Beres. Papa. Sudah datang?